Dan lo juga sempat masuk jaringan NII. Iya. Kisahnya gimana sih? Di Baiat ya namanya. Sampai akhirnya gitu, Baiat tuh gua kemana-mana harus pakai celana bahan dulu. Karena? Ya enggak, mereka gitu pakainya celana bahan sama kemeja rapi sama handphone-nya isi yang ngoceh. Kita kasih solusi. Rispo, mantap. Ini keluarganya mantan PKI, bro. Iya, bro. Hah? Langsung nih. Kirain di podcast ini assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan salamnya udah tadi di sono. Iya, udah tadi. Iya. Lu kayak netizen gue ya? Iya, makanya gue kenal lu, Bang. Gue jadi aneh ngelihat netizen di podcast dakwah aja gue. Gue kalau ngobrol sama Derry ya udah ngobrol aja. Ya iya kan. Sesama muslim ya, salam ya udah di luar. Tapi kalau udah di sini masa nggak sekalian juga, Bang, lu dasar lo ya. Lo tidak beragama dengan baik, lo tidak menjadi muslim yang baik. Kenapa emangnya Rispo nggak disiapin makanan sama minuman gitu? Ya, sekalian aja gitu. Maksud gue kan makan kan dia juga bisa di belakang layar. Dikasih tadi ya? Ada. Alhamdulillah. Gimana bahasa-bahasinya? Po lapar po? Iya nih. Iya, gua bintang tamu lu kan biasa lapar. Udah kalau gue beneran belum belum makan. Habis syuting doi ya. Wah, ini seru nih pembahasan kali ini adalah gue mau kupas. Emang bener dan gimana ceritanya? Lu sekeluarga itu keluarga PKI, berarti keluarganya Aidit. Nanti lu jawab ya nanti ya. Iya. Ya. Terus yang kedua adalah dan lu juga sempat masuk jaringan NII. Iya. Panji Gumilang. Iya, katanya dulu itu. Kata teman-teman di dalam dulu. Suka banget 3 huruf dia ya. PKI, NII. Yang berikut apa lagi? P. Awas sama partai, banyak nih. Nggak ada, Bang. PMI. Donor darah lo. Iya. Nah itu gue pengen bahas tuh. Ya. Tapi nanti lo bahas detail. Gue pengen tahu kenapa lo bisa masuk situ. Jangan sampai mungkin kawan-kawan juga akhirnya kecemplung di hal yang sama. Ini eksklusif. Cuma di sini. Alah lo kayak orang-orang lo. Gue belum ceritain di mana-mana ini bener. Wih, hari ini. Sebelumnya udah lu ceritain ya. Ya tapi bener jajan sama dia susah banget. Parah, dihubungin gak bisa-bisa lo. Gue udah WhatsApp lu. Nomor lu ganti ya? Kita udah WhatsAppan belum sih, Po? Gue ganti nomor tuh yang XL. Weh beneran, Bang. Gue mau kesini, gue ganti XL. Masa sih lo? Iya. Masa? Beneran, lihat tuh belakangnya 2024, lihat. Coba lihat nomor gue. Iya, nih ya. Soalnya di jangan chat disebutin. Iya, enggak. Di chat gue, lu itu kan kita pernah chat-chatan. Ya. Tapi kenapa tiba-tiba hilang tuh chatnya? Gue seingat gue tuh nggak pernah enchat orang gitu loh. Ya. Nah jadi ya udahlah, numpuk dalam memori gitu ya. Ternyata bener begitu gue klik, lu bilang karena kita pernah chat-chatan Der, kata lu gitu. Ya. Hah? Tapi kok kosong ya? Lu ternyata ketahuan tuh Ananta Rispo tuh ganti nomor. Ya. Karena kelihatan kalau habis ganti nomor tuh, ya kan di nomor 087792. Jangan, Bang. Apa sih? Oh iya, jangan. Sorry. Tapi memang serius ya, lu sampai ganti nomor bela-belain. Gue pengen tahu kenapa lu pakai Excel gitu loh. Ih. Ini baru mulai lo kita lo. Langsung jualan. Iya. Keren banget. Biar seru buat brandnya. Oh karena gue tahu, lu kan begitu dihubungin kan susah. Dan lu kan pasti kan, namanya udah gede, lu butuh asisten pasti ya. Mentang-mentang sekarang asistennya dunia maya, gaya banget Rispo. Nggak ada. Asistennya robot dia. Oh itu mah di aplikasi MyX. Iya. Bukan asisten gua. Iya, kan asisten juga, ya kan. Pokoknya gue tahu banget deh, Rispo dan kawan-kawan, istilahnya kalau memang sekarang kendalanya adalah susah sinyal, ya gitu kan, nggak stabil. Apalagi kan sekarang udah eranya tuh masa tenang. Ya kan isinya tuh udah semua tuh ngumpulnya di sosmed semua. Kan udah gak boleh kampanye. Ya benar. Ini kita ngomongnya gak masuk disanding-sandingkan ya. Tapi artinya gue pernah masuk satu wilayah, sebuah acara apa segala macam, itu gak ada sinyalnya bro. Karena katanya bentrok. Nah itu pentingnya tuh provider teman-teman. Nah artinya kalau lu pilih Excel atau Axis, itu solusi yang paling tepat. Nih gue kasih solusi nih ya. Artinya Excel Axis ini bisa kasih sinyal yang stabil banget ya. Dan berikan kemudahan di mana aja. Kapan aja, kayak Excel Axiata. Alhamdulillah nih, kemudahan udah gue. Ya kan gue juga Excel juga, lu juga Excel. Gue nomor lama gue. 08188, nah itu 0818 gue. Gue baru.
Wih, kenapa kok baru sekarang? Iya baru sekarang sadar kalau Excel bagus. Memang iya benar. Iya, benar. Karena memang Excel Axiata ini adalah mempermudah kita nih ya pengguna nomor Excel dan Axis tentunya dengan hadirnya Maya, My Excel Axiata. Nah, jadi Maya ini kan sesuai dengan namanya kan biasanya kan dunia maya. Ya. Nah, ternyata asisten itu zaman sekarang tuh nggak perlu nampak, bro. Cukup dengan ada di istilahnya provider kita juga bisa. Jadi Maya ini adalah asisten di fitur live chat pada aplikasi My Excel dan AxisNet. Tuh, jadi halo saya dengan Maya. Halo saya Maya. Yuk chat Maya di aplikasi My Excel dan AxisNet. Ya. Jadi Maya ini luar biasa nih. Ini asisten bukan sembarang asisten, guys. Jadi Maya ini bisa kasih promo spesial untuk kita nih semua nih ya, untuk lo. Ada. Wih, keren. Coba bukti beneran gak sih lo? Beneran mah. Coba lu pakai. Tapi ada nomornya kalau di My Excel nih. Iya, ntar gue tutupin nomornya. Iyalah tuh. Oh iya bener dia pakai dia. Pakai Maya juga doi ya. Karena pasti mau dapetin promo-promo spesial kan pastinya kan. Karena pilihan promo yang yang ditawarin ke kita semua nih ya udah disesuaikan sama kebutuhan lo. Kayak misalnya kan lo kan suka streaming video nih, Po. Ya. Iya. Nontonnya apa biasanya belakangan ini? Yang lagi rame. Kasih solusi. Wih, keren. Bagus dia ya. Nah, pilihan promonya bakal banyak banget. Kasih bonus kuota buat lo streaming nih, Po. Buat kawan-kawan juga lagi nonton. Dan yang pasti dengan harga promo yang menarik. Jadi guys, mending kalian chat Maya sekarang juga dan dapetin promo spesial untuk kamu, oke? Akses di mana, Po? Boleh kasih tahu? Di aplikasi My Excel. Iya, gue tes dia tahu nih. Terus di mana lagi tuh? Di AxisNet. Atau di website juga ada. Ya. excel.co.id dan axis.co.id. Nah, itu informasi lebih lengkapnya nanti ada dicek di bawah tuh ya. Selain promo spesial untuk kamu, ya banyak juga nih fitur lainnya. Ya, seperti info eSIM ada, paket internet, reaktivasi nomor, ya, lokasi Excel Center dan banyak lagi. Jadi kalau memang lo misalnya nih contoh nih reaktivasi itu berarti kan mengaktifkan kembali. Nah, itu bisa tuh nomor-nomor kita yang mungkin yang udah lama banget gitu ya. Ya kan. Nah, lokasi Excel Center juga kita tahu tuh di mana aja karena mungkin kawan-kawan semuanya agak repot. Mungkin provider lainnya kan gimana cara nyarinya ya? Iya. Ya, kalau ini ada di My Excel. ada semuanya, nggak perlu repot. Nggak cuma itu, bro. Jadi semua chatting lo sama Maya bisa disimpan dan diakses lagi. Nah, saat apa nih? Yang pasti saat lo butuh bantuan supaya lo juga nggak lupa sama cecetan lo sebelumnya. Maya juga ngertiin kita banget. Ya, sama waktu lo dan harus tetap produktif. Dia dia yang ngikutin kita. Sambil nunggu balasan chat Maya, lo bisa sambil ngerjain aktivitas yang lainnya. Nggak lama, Maya pasti kasih notifikasi. Kalau apa? Kalau chat lo udah dibales, asal lo jangan lupa untuk aktifin fitur chat, notifikasi aplikasi My Excel di pengaturan handphone lo. Makanya untuk segala info dan kendala seputar Excel dan Axis, nih hashtag lo catat nih. Yuk chat Maya aja. Apa hashtagnya? Yuk chat Maya aja. Mantap. Dan buat lo nih yang pengen dapetin giveaway berhadiah saldo e-wallet jutaan rupiah dan smartphone setiap minggunya. Dan untuk info lain seputar Excel dan Axis pastinya jangan lupa follow IG-nya nih ya @myexcelcare ya, intinya buruan follow sekarang juga. Oke? Informasinya ada di deskripsi di bawah deh. Lo cek aja untuk informasi lebih lanjutnya. Jadi udah lama lo sama Maya ya waktu itu? Bukan. Bukan. Ngomongin Maya ini. Kan aku masih bawa suasana. Iya, suasana. Jadi kalau untuk urusan masalah yang tadi yang dibahas di awal, bukan Maya berarti ngajakin lu kan pasti laki-laki kan. Sampai akhirnya lu terjerumus di kelompok-kelompok. Ini mau yang mana? NII dulu nih. Wih, lu coba lu komen di bawah dong. Mau ini live nggak ya? Nggak live ya? Enggak. Ini nggak live Facebook kan ya? Nggak ya? Ya, nanti diedit aja. Ya udah gini deh. Kita bahas dari awal sampai akhirnya ke bisnis lu kan. Lu ada GJLS. Ada GJLS, salah satu bisnis gua. Ya, terus lu juga dibeliin rumah tuh, dikasih malah. Dikasih rumah. Enak nih, rezeki dia lagi banyak nih. Alhamdulillah. Kok bisa ya orang ngasih lu rumah dengan cuma-cuma ya? Tuh, gara-gara sobek-sobek baju, Rispo dapat rumah gratis. Apa hubungannya sih? Ya itu saya juga bingung. Karena ada seorang kaya. Enggak, ada Pak Haji itu namanya Pak Haji Alwi, orang Balikpapan, Bang. Terus dia sering nontonin konten saya. Anaknya sih sebenarnya katanya. Anak saya sering nontonin konten kamu, minta ketemu kalian GJLS gitu. Saya cari-cari susah banget ketemunya. Terus dia lewat Ebel Cobra. Ebel di DM bisa ketemu nggak sama GJLS gitu.
nanti dikasih duit 5 juta gitu. Kata Ebel bisa. Ebel mah langsung itu aja. Nggak pakai mikir dia mah. Lah emang kenapa nggak DM lo? Kan bisa DM lo. Nggak kebaca sama gua bukan, emang gua kadang kan nggak baca-bacain DM gitu. Kalaupun ada akhirnya kebaca juga gua, Mas ada ajudan apa kayak supirnya apa gitu, Mas bisa ketemu bos saya nggak, nanti dapat duit 5 juta. Pasti gue bingung lah, anjir apaan sih nih orang gitu kan, kirain udah gitu di private gitu kita nggak tahu dia siapa. Ebel di DM gitu bisa gitu langsung. Ebel 5 juta nih kata Ebel. Ebel nelpon gue lagi syuting waktu itu di Kompas. Bang Po, saya dekat rumah Bang Rispo nih katanya di Tangerang. Ngopi yuk gitu katanya. Lah lu ngapain deket rumah gua? Ya nih Ebel udah jauh nih, udah deket rumah, ayolah ngopi. Aduh apa sih? Ya udah gua samperin, gua habis syuting sama Regen. Regen gak nyamperin tuh, gua doang, gak enak kan. Gua nyampe udah ada Pak Haji itu. Bang nih kenalin nih gitu, orang kaya gitu. Ebel. Kacau lo Bel, lu kacau lo. Tapi kalau terus kan ngobrol, beneran dikasih 5 juta. Nggak, yang 5 juta aja kasih buat siapa? Buat Ebel, buat gua, buat Regen, buat Hibji. Orang kaya tuh Pak Haji. Iya nih kasih duit 5 juta. Itu apa, anak buah saya ada yang DM gak kamu bales, kirain saya bohong kali ya. Bener nih 5 juta gitu, dikasih duit 5 juta. Udah gitu? Iya. Oh, di mana sekarang Pak Hajinya? Lagi di telepon. Lagi di Balikpapan. Oh, dia nonton Kasih Solusi gak Pak Hajinya? Nonton kayaknya. Nonton ya? Nonton kayaknya. Gue nggak dapat 5 juta ya. Belum ya berarti ya. Dapat. Excel berapa? Iya gede juga ya. Iya. Nggak dapat 5 juta tapi dapat Excel ya. Iya. Excel masuk sini kan masa nggak dibayar. Excel mah gede, yang kecil S. Iya itu kurang. Di situ akhirnya dikasih. Nah, ngobrol pamit lah pulang nih. Waduh Pak, saya pulang dulu ya, udah malam gitu kan. Iya udah. Besok main-main ke perumahan, saya ada invest di perumahan sini, kamu pilih lah satu-satu gitu katanya. Itu di hari yang sama? Hari yang sama. Belum menjalin networking yang kuat. Belum bangun cerita kopi-kopi panjang. Kan bisa gitu kalau mau. Iya. Terus kan gak percaya kan gua ya. Apa serius nih Pak? Udah ayo besok pagi sama saya bareng kita pilih blok yang mana gitu. Regen bingung kan, apaan sih nih orang kagak jelas, ditakutnya nanti ketipu apa gimana gitu. Ebel, pilih aja Bang udah ayo. Tapi benar udah akhirnya kita pilih rumah. Rumahnya pilih, notarisnya kan masih nama developer, balik nama di notaris segala macam, harusnya kan bayar 40 juta sekian tuh. Udah nggak usah dia yang bayarin semua, balik namanya juga Pak Haji itu juga yang bayarin. Satu rumah, bentar. Kompleknya di mana? Di Sepatan. Sepatan tuh belakang bandara sana lah. Oke. Tipe rumahnya? Tipe 72. Wih, ajib itu Po. 72, tanah 72, bangun ya rumah klaster kecil standar gitu loh. Tapi kan harganya 700-an juga, lumayan. Iyalah. Iya. Kali 4 kan banyak juga. Ebel nggak dapat tapi? Ebel dapat. Gua kan bertiga, Ebel 1, 4. GJLS kan gua, Regen, Hibji sama Ebel. Nggak, dia kenapa nempel-nempel sih? Siapa? Ebelnya ngapain nempel-nempel? Kan dia cuma makelar. Ebel yang nemuin. Kalau Ebel nggak ngiyain belum tentu gua ketemu Pak Haji. Itu karena kita kan mikir kan panjang kan. Apa sih ini orang tiba-tiba dia mau ngasih duit 5 juta gitu kan. Nggak jelas lah didiemin. Sama Ebel mau kasih duit 5 juta. Ayo mau bisa ketemu GJLS? Bisa. Gua akan dijebak, Abang Po ngopi katanya. Ngopi sama siapa Bel? Udah sini sama Ebel dekat rumah. Pinter dia milihnya dekat rumah gua biar nggak ada alasan jauh apa gitu. Udah ketemu. Tapi kalau nggak ada Ebel nggak dapat rumah juga gua. Jadi Ebel dapat rumah dia itu yang sekarang yang dia ngonten di vlog-vlog bukan? Itu iya itu. Tapi sekarang dia baru pindah dia di Joglo. Nggak tahu terima kasih, rumahnya dijual? Enggak. Tapi kata Pak Haji gitu, ini rumah terserah mau lo tempatin, mau enggak, penting jangan dijual lah biar kita jadi saudara terus. Ya udah, iya. Kalau gua tempatin sekarang. Iya karena gua tuh kan bini gua lagi ngumpulin duit nih mau beli rumah. Cuman istri gua kan nggak boleh nggak mau orangnya nggak mau kredit.
Istri gue anti kredit tuh. Apapun itu, gue mobil apa motor Oh, gitu. kenapa tuh kalau boleh tahu tuh? Hah? Kenapa? Ya dia takut riba. Masya Istri Allah. gue sih nggak apa-apa. Enggak. Gue jadi Gak usah aneh-aneh loh. Iya, Istri iya. udah bener tuh, udah bagus. Iya makanya gue Oh jadi entar tolong judulnya dibuat kisah tobat Rispo anti riba ya. enggak sebenarnya nggak taubat sih kalau gue jadi ya bun mau ngikut nih. Tapi itu lucu emang. Gimana sih? Sebelum jauh dikasih rumah ini, Iya. gue hari ini nih sore gue kan masih nginep di rumah mertua kan. Di posisinya dong. Nginep di rumah mertua udah 3 tahun nginepnya kan. Itu bukan nginep, itu bukan nginep. Numpang, Iya, bukan nginep nginep, bro. Nginep mah 3 hari. Iya nginep lah. Enggak, gua ke rumah temen gua nginep ya bro. Sehari 2 hari besok pulang gue. 3 tahun itu, ayo kita ngambil rumah bisa lah, aku DP mah ada lah duit gope mah gitu. Wih, kan. kurang kaya Rispo. Iya kan udah buat DP lumayan nanti cicil masa iya nggak kebayar gitu. Nggak mau aku yang itu katanya. Tinggal di sini juga nggak ada masalah daripada harus punya utang gitu. Terus riba ngeri gitu katanya. Nggak apa-apa yang kalau rumah mah nunggu cash susah gitu katanya. Ya udah terus ntar aku doain insya Allah kebeli udah pelan-pelan gitu. Bukan kebeli kekasih Tuh. dikasih. Jadi Nah, pengen istri gua nggak percaya karena jaraknya terlalu singkat. Abis gua debat, udahlah yang aku maksudnya kurang leluasa nih, maksudnya anak kita juga udah mulai gede gitu, kasihan tinggal rumah mertua juga kita cuma punya kamar doang, rumahnya juga emang nggak yang gede juga rumah mertua gua. Ayo kita ngambil di mana gitu, bisalah carilah yang cicilan ya 10 juta mah masih bisa lah gitu. Jangan yang gitu. Di sini juga kan mama nggak komplain apa, kamu juga ya udah nyaman aja sabar gitu kan, mending duitnya kumpulin. Susah yang ngumpulin duit mau beli rumah mah ratusan juta gitu. Udah bisa insya Allah katanya gitu. Besokannya gue pulang abis ngopi itu yang ku dikasih rumah, jadi aku disangka aneh juga. besokannya. Iya besokannya. Wow. Itu gue abis kayak debat gitu kan. Ya gue kan sebagai laki-laki udah pengennya tinggal sendiri. Ya. Nah, istri gue kalau ngontrak pun dia nggak mau, katanya ngapain ngontrak, buang-buang uang di sini kita nggak kenapa-napa gitu tinggal di sini gitu. Mending uangnya disimpan gitu. Ya udah kira duitnya dapat rumah itu duitnya gue pakai renov jadinya. Di rumah gue tinggi. Sampai mana? Sampai wah tinggi dah. Gitu jadi uang yang gue kumpulin itu tadinya mau buat DP jadi buat itu jadi kalau ngeliat tetangga masih 20 tahun. Ya, gila. Songong gila nih orang. Iya. Lihat kuncinya. Iya kan? Kayak gitu-gitu tuh. Ya apa ya nggak tahu. Gue bukan ustadz ya, tapi maksudnya gue jadi inget apa yang difirmankan sama Sang Pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala di surat At-Tolak ayat 2-4 itu kan jelaskan ketika kita bertakwa semaksimal mungkin Allah akan berikan rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka kan. Itu jelas tuh, itu panjang tuh penjelasannya. Berarti kan kunci takwa, berarti lu tuh udah mau nerobos, lu hampir menghasut bini lu, udah nggak apa-apa kita nyicil. Iya kata gue. Yang lain-lain enggak, yang maksudnya gue kayak gue nggak ikut apa deposito apa gitu enggak, cuman ini gue pengen punya rumah nih. Iya gitu, cuma gitu. Tadi kalau gue lihat nggak maksud menghukumi ya. Iya. Luar biasa, gue apresiasi buat bini lo. Tapi dalam artian emang bini gue ini mah agak beda sama gue. Agak beda sama lu. Pernah bulan puasa. Kenapa? Gue dulu nggak puasa lah gue. Ceritanya dia lagi puasa kan, buka bersama gitu kan. Gue nggak puasa, gue dari siang gue makan aja gitu. Yang kita kayak beda agama. Istri gue. Lu pemimpin keluarga, lu nggak nyontoin, malah bini lu jadi mimpin. Popo. Tapi emang gitu bini gue. Itu keren. Dan lu tadi Rispo lihat nggak? Yang kedua, selain memang tadi lu tidak menggunakan takwa gitu ya, yang kedua kan lu berprasangka buruk sama Allah kan. Tadi lu bilang bahwa kayak udahlah nggak akan bisa punya rumah lah, mau berapa lama, susah lah segala. Tapi bini lu coba keren. Satu pakai takwa, yang kedua udah. Ntar juga Allah kasih kita doa. Tuh kekuatan nggak ada yang lebih doa po. Masya Allah. Ya, yang bikin gua akhirnya juga ya udah. Emang aku nuntut apa sih gitu? Aku emang harus punya rumah apa kan enggak gitu, sabar aja kata dia gitu. Udah.
dikasih jadinya. Masya Allah. Nah duit yang buat DP itu kan duit kalau tadinya cuma bisa buat DP, kalau buat renov lumayan bang, jadinya banyak juga jadi yang ke gede renov tuh ya. gitu ya. Oh iya gedenya langsung labisin 500 juta itu buat renov. Iya hampir 400-an gitu dah buat renov. Bininya tuh lu bersyukur po dikasih bini kayak begitu. Bini lu mainnya sama siapa aja? Nggak punya teman, nggak main sosmed, nggak apa dia. Temen pengajiannya nggak ada. Apaan sih Dimas tawa-tawa? Kagak Cuma bener. nanya doang. Tapi bini gua itu Susah soalnya nyari kayak begitu. gua bikinin Instagram, kagak mau, nggak dimainin sama dia. Temen pengajiannya juga nggak tahu. Dia nggak ada pengajian gitu, tapi di rumah gitu ada teman-teman ngaji kayak di komplek gitu. Nggak, emang orangnya kayak nggak gaul. Iya, bagusan begitu, istri di rumah yang bagus. Iya, istri saya di rumah lah. Gitu. Teman-teman datang ke rumah. Pas apa? Kalau lagi ada pengajian di rumah gitu ya. Ya teman-teman datang kan? Enggak, di mana gitu ngajinya, misalnya kalau sekarang nih di klaster gua ada masjid gitu, dia sama temen-temennya bikin ngaji, manggil guru gitu. Masya Allah. Gitu dah. Di sini masa tahu orang nanya temennya kesana mau nanyain temen-temennya. Kalau ini bener banget pemikirannya. Iya. Nah, gua nggak tahu teman-temannya dia, bang gua. Jadi dia tuh SD nih, ini rumah dia nih. Bini gua nih rumahnya di sini, SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, kuliah di sini di UMT nih. Sini kerja di sini di Tang City. Iya bang, kerja di sini di Tang City. Tang City itu apa sih? Oh Tangerang City. Iya, rumah dia kan di situ. Nah jadi gini, emang nggak pernah kemana-mana gitu. Gua aja pas mau nikah juga aneh bener nih, gimana ya? Karena gua kan agak bandel bang ya. Gue maksudnya pacaran itu ketemu dia, pacaran nggak pernah jadi susah gitu. Yang biasa misalnya gua lakuin gitu, misalnya kayak apa ngasih bunga apa gitu, dia malah aneh gitu. Kenapa aneh? Nggak tahu, dia emang nggak pernah pacaran. Keren lah. Memang iya, di Islam mana ada pacaran? Iya makanya. Kalau dia tuh bukan yang alasannya selalu bukan karena agama apa alim, itu emang nggak ada gitu. Ya udah. Kita doakan saja Rispo, kan kita belakangan ini kita melihat bahwa jenggot sudah tumbuh. Enggak, ya kan? Ini emang saya cepet nih dikerok. Nih nanti malam tumbuh lagi. Nggak, maksudnya cepat. Masya Allah. Gitu. Celana udah cingkrang. Kesempitan, sayanya gemuk. Jadi naik. Kita doakan aja semoga istiqomah, Masya Allah. Terus akhirnya gimana tuh ceritanya bisa sekeluarga tuh? Kita bahas yang PKI dulu kali sebelum ke NII ya. Kan bukan sekeluarga PKI mah. Keluarga lu kan? Jadi gimana sih ceritanya? Kakek gue itu adanya DN Aidit. DN Aidit kan sama-sama kita tahu kan, itu PKI. Kakek gue tuh adiknya. Jadi gue kalau bicara DN Aidit darah PKI, gue darah langsung. Iya, buka tuh itu ketua PKI tuh. Iya. Yang waktu 65 kemarin kan juga sempat ramai kan. Jadi kakek lu itu adik kandungnya Aidit. Iya, Aidit. Ya om gua kayak gua kan punya om gitu. Ya anaknya DN Aidit kayak Om Ilham, Om siapa gitu. Pada di luar negeri gitu-gitu, karena dulu kan susah di sini. Oh, jadi mau nggak mau sekeluarga Ya, PKI. ya sebenarnya sih nggak PKI, kayak kakek gua kan gua tanya ya mau nggak mau ditangkap lah udah gitu di Pulau Buru belasan tahun gitu. Ceritain dong, Po. Maksudnya apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Lu kan keluarga PKI nih. Maksudnya dulu gimana waktu masa kecilnya, dulu gimana waktu akhirnya kan pemberontakan terjadi, upaya untuk menggulingkan. Pasti gitu kan tujuannya kan? Iya, kalau pemerintahan. Kayak itu kakek gua juga nggak sempat cerita banyak sih. Cuman gua tahu aja gitu. Gua kalau ngobrol, gua kan kecil dulu di rumah kakek gua. Gua paling kalau sekolah nih, misal sekolah belajar PKI gitu. Waduh, PKI nggak punya agama. Ya Allah, kakek gue habis pergi haji gitu. Jadi bingung kan gue. Jadi iya, terus kakek gue haji gitu. Kerja di Mizan dulu kakek gue. Mizan tuh apa? Iya, penerbit buku tuh ada Mizan. Iya, tahu. Kakek gue penulis itu. Dan terus jadi gue kan polos kadang. Kayak ini
nggak punya ini apa nggak punya agama nih gitu, itu yang bunuhin orang. Kakek gue juga nggak bisa ngomong gitu. Dia cuma ngomong sampai sekarang belum pernah ada partai sebesar PKI zaman dulu gitu. Siapa yang nggak pasti banyak orang nggak suka dengan PKI yang begitu besar se-Indonesia apa segala macam, pasti banyak yang pengen menjatuhkan lah gitu, caranya macam-macam gitu. Dan kalau sekarang kita lihat misalnya belajar apa begini gitu ya, kakek gue sih bilang sejarah ditulis oleh pemenang sih gitu. Kakek sekarang ada di posisi yang kalah, ya udah sekarang susah mau digimanain itu. Tapi kan memang itu kan Partai Komunis Indonesia kan memang banyak yang melarang dan lain sebagainya, Bu. Iya, tapi kakek gue tuh selalu kita nggak gitu, kayak yang bunuh-bunuh apa segala macam gitu. Lah kan memang ceritanya begitu. Ya diceritanya gitu. Maksud lu mau bilang bahwa lu membenarkan PKI? Bukan membenarkan, aslinya nggak seperti itu gitu. Kalau ini lu nge-endorse berarti? Enggak dong, kan udah nggak ada. Endorse kan ada, ya. Tapi kan cucu-cucunya masih ada. Cucu-cucunya masih ada, dan kita tuh ya kita kan cuma keturunan, kita nggak bisa milih jadi cucunya siapa, jadi anaknya siapa gitu. Jadi nggak tahu, kita tuh juga nggak pernah tahu apalagi zaman Pilpres yang dulu tuh, bukan yang sekarang 2019 ada gosip-gosip calon yang ini katanya PKI. Terus gue bingung, gue kalau bercanda sama nyokap gue, kayaknya kita yang PKI dah, kok dia aja pindah-pindah gitu. Kalaupun dia emang turunan PKI harusnya kita kenal gitu-gitu. Kayak gitu-gitu lah. Itu isu kan biasa digoreng waktu zaman-zaman cebong kampret. Iya kan gitu-gitu tuh. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, udah nggak menarik ngangkat PKI. Nggak, ya karena orang udah mulai banyak yang tahu juga sih kan. Orang-orang ada mulai ngulik sejarah segala macam gitu-gitu. Dan ternyata ini nggak maksud untuk bilang bahwa gue nggak tahu penjelasan lo akan arahnya kemana ya, tapi artinya jangan sampai kita terkesan bahwa ini adalah lu dukung aksi PKI yang memang digambarkan orang-orang yang kejam apa segala macam, keji gitu ya. Sebenarnya waktu lu dalam keluarga itu apa yang lu rasakan hidup di keluarga PKI? Nyokap gua ketemu kakek gua itu udah SMP SMA gitu. Karena nyokap gua tuh kan lahir di penjara, Bang. Lagi di penjara di Pulau Buru. Makanya dia tuh diambil sama orang, nyokap gua. Kakek gua karena adanya DNA edit kan, jadi dia harus dibilang PKI segala macam di penjara. Nenek gua karena nikah sama dia nggak tahu apa-apa, jadi ikut di penjara gitu. Ikut di Pulau Buru gitu. Nah, nyokap gua itu lahirnya di Pulau Buru. Di penjara gitu kan. Di penjara segala macam, diambil sama orang, diurus lah sama orang. Nah, karena nyokap gue diurus sama orang, jadi dia tahu bapaknya ini. Jadi gue manggilnya opa kan, gue kirain kakek gue ya ini gitu, karena dia ngurus nyokap gue dari bayi, dan kebetulan dia juga nggak punya anak. Dia suami istri nggak bisa punya anak gitu. Siapa? Beliau ini siapa suami istrinya? Iya, itu gue manggil opa, manggilnya Opa Udin sama Oma Titi. Itu cuma apa ketemu di mana, di penjara itu? Iya, enggak di luar. Di polisi, sipil? Bukan sipil biasa gitu. Waktu nyokap gue lahir, nenek gue gitu ngasih ke dia gitu lah. Nah udah diurus, nah gitu. Makanya nyokap gue tuh bisa KTP-nya udah apa Indonesia apa segala macam. Yang di Indonesia lama tuh nyokap gue doang gitu. Sepupu-sepupunya kan pada di Moskow, di Belanda, di Cina gitu-gitu. Jauh amat. Ya karena di sini nggak bisa punya hak jadi warga negara kan, gara-gara turunan PKI gitu. Percuma di sini nggak bisa sekolah, nggak bisa apa gitu. Sebelum zaman Gus Dur. Oh iya. Jadi nggak bisa ini itu, ya udah pada di sana. Lahir juga pada di Moskow, di Rusia gitu. Iya kan lambangnya soalnya sama. Iya. Lambang bendera Rusia kan Palu Arit, sama PKI kan juga Palu Arit. Iya. Iya kan? Rusia yang waktu tentaranya ya. Ya Rusia, ya intinya Rusia juga komunis gitu, sistem pemerintahannya. Bukan bendera Rusia yang putih biru merah itu bukan, tapi maksudnya ada bendera khusus buat tentaranya atau gimana sih yang Palu Arit itu? Rusia? Ya, nah itu gua juga nggak ngerti dah tuh. Iya, kan ada tuh kalau koreksi kalau salah ya, maaf ya, mungkin komennya di bawah, tapi artinya sama-sama komunis lah kan, Cina, Rusia itu ya. Oke. Kakek gua juga kan kuliah di Rusia tuh. Oh, jadi paham yang dibawa ke Indonesia adalah komunis itu ternyata.
Enggak, dia emang dari zaman itu emang bisa dapat beasiswa di Rusia segala macam, balik ke Indonesia tahu-tahu langsung ditangkap gitu. Udah beres kuliah udah langsung ditangkap itu tahun berapa itu lupa lah kalau cara tahun. Boleh tahu lebih dalam nggak? Mungkin kita nggak mau teknis kemana-mananya ya. Itu hanya politikus yang tahu lah tentang itu. Karena memang kita berdua ya hanya anak-anak muda yang pengen cerita aja. Karena memang Rispo latar belakangnya adalah keluarga PKI. Waktu itu PKI itu bisa segede itu dan yang musuhin salah satu partai politik lainnya adalah yang akhirnya yang punya hak wewenang untuk menjarain keluarganya segala macam itu berarti pemerintah setempat dong. Nah berarti pemerintah itu Bung Karno. Oh enggak, Gimana sih? Kakek gue mah Soekarnois banget. Di rumahnya apa terus semua yang menjarain Soekarno. Siapa? Kan yang punya hak untuk menjarain kan pasti kan pemerintah. Ya setelah pemerintahan Soekarno kan itu. Oh oke. Oh masanya 65 ini bukan gitu 65 gitu ya. kan, iya. Oke, berarti masa presidennya siapa waktu itu? Siapa sih? Pokoknya kalau kakek gue nggak tahu kenapa dia nggak suka sama Soeharto aja. Nggak tahu itu gue juga. Gue nggak ngerti gitu. Maksud lo yang menjarain Pak Harto? Ya nggak tahu gue juga. Kayaknya setiap ngobrol gitu kayak gimana gitu. Nah tapi kan sekarang ada FSAB namanya tuh. Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Di situ isinya ada cucu-cucu PKI sama cucu-cucu jenderal. Oh gitu. Ada Tommy Soeharto juga gitu. FSAB tuh dulu zaman Taufik Kemas lah dibikinnya. Ya Taufik Kemas mantan suaminya ya, Megawati. Makanya punya kantor lu di gedung MPR. FSAB tuh Forum Silaturahmi Anak Bangsa, berhenti mewariskan konflik dan tidak membuat konflik baru, visi misinya dia tuh. Jadi gua kadang ketemu tuh sama anak-anak sama Tiani yang kata siapa si Ana Sution apa yang dibunuh-bunuhin PKI gitu. Terus sekarang kita ngobrol juga ya udah itu masa lalu gitu. Terus kalau di forum itu ya nggak ada yang perlu dibenci atau apa gitu. Kita berdua sama-sama korban gitu katanya. Keluarga yang dibunuh-bunuhin korban kehilangan keluarganya, dari sisi PKI korban jadi fitnah gitu katanya. Gitu. PKI jadi sisi fitnah, masa sih? Ya fitnah bahwa itu katanya yang bunuh-bunuhin PKI gitu. Padahal? Ya nggak tahu dah itu. Bentar, lu kan kakek lu katanya benci. Ini kita mengulas sejarah aja ya buat edukasi ya. Kakek lu benci sama Soeharto. Lah, kayak di FSAB tapi ada Tommy Soeharto gimana sih? Iya makanya jadi kan FSAB itu kan pengen berhenti mewariskan konflik dan tidak membuat konflik baru kan. Jadi ya udah semua yang dulu-dulu udah masa lalu udah selesai gitu. Karena sekarang ya udah yang bukan kita kok itu pelaku sejarah walaupun apa gimana ya itu orang-orang tua kita gitu. Makanya ayo kita kalau apa-apa masih dikait-kaitin kesana lagi susah nih, nanti kita mau gimana tuh repot gitu. Oke, tapi gue bisa daftar di FSAB. Gue pribadi. Tanpa ada jejak rekam gue keluarga PKI atau keluarga Pak Harto. Enggak, itu hanya internal kalian. Kayaknya yang sekarang ini gue misalnya di FSAB tuh. Ini siapa? Oh ternyata ini cucunya ini gitu. Emang kayak cucu-cucu pahlawan akhirnya sama apa gitu, pelaku tapi sejarah gitu. Kalau yang lu dengar dari versi lu kan katanya mungkin yang keluarga PKI merasa difitnah. Iya dong. Ya kan yang bunuh 7 jenderalnya itu bukan PKI. Iya. Ya nggak tahu lah, fulan lah, hanya Allah yang tahu lah. Oke, dalang ini siapa nih? Kita nggak mau juga jadi fitnah gitu, kita nyebut nama gitu ya. Meskipun gue tahu di kepala lo ada siapa. Karena di kepala gue juga ada. Yuk. Nah, cerita aslinya gimana? Bukan cerita asli, sorry. Cerita versi kalian tentang pembunuhan jenderal-jenderal di masa G30 SPKI. Ya kalau kayak cucu-cucu jenderal itu apa anak-anaknya gitu, misalnya anak-anaknya langsung ya emang ada beberapa yang ngelihat bapaknya ditembak, diapain kayak gitu-gitu kan. Jenderal Ahmad Yani salah satunya. Iya gitu emang ada Irma Suryani kan? Iya depan mata ditembak itu ya emang benar gitu. Dan ya kayak atribut apa gitu emang PKI mungkin ya, cuma gue nggak tahu juga sih. Oh ya kan dia pakai atributnya itu. Iya makanya. Palu Arit. Itu kayak gitu-gitu. Tapi kalian merasa bahwa itu bukan bagian dari
Nah partai kalau kalian? ya kalau kakek gue sih selalu bilang bukan itu. Sampai akhirnya gue sadar pas zaman Gus Dur itu, akhirnya kayak kakek gue tuh akhirnya pemerintah ngaku salah gitu, mengadili dia tanpa sidang segala macam, itu sempat dapat ganti rugi segala macam tuh zaman Gus Dur tuh waktu itu. Jadi ya udah mereka tapol-tapol ini Tapol apa? tahanan politik Oh, gitu. oke. Ya kan misalnya belasan tahun di penjara, orang gak ada sidang gak ada apa gitu. Jadinya Loh, kenapa di penjara ya? iya itu makanya kan kayak tanpa diadili tanpa apa ya udah pada masuk karena waduh PKI masuk, waduh PKI udah masuk Tapi gitu. memang begitu, Po. Iya, Maksudnya, makanya. lu kalau sekarang gue ngeliat nih kacamata gue pribadi ya, tanpa gue ditunggangi pemikiran-pemikiran dan kontroversi atau konspirasi apapun ya, gue melihat ya PKI ya ganas, kejam Iya. di kepala gue saat ini nih. Makanya kan terjadinya ada pembunuhan jenderal-jenderal apa segala macam gitu. Cuma gue bingung korelasinya kenapa kakek lo benci sama Pak Harto. Nah, itu aja poinnya. Tuh gue juga nggak tahu maksudnya, pokoknya zaman dulu sampai sebelum meninggalnya gitu kayaknya. Wah, kakek gue pernah ngomong tuh. Jadi nggak lama Soeharto meninggal, kakek gue tuh meninggal gitu. Sampai dia bilang, udah kalah segala-galanya, yang penting menang umur gitu. Terus iya gitu. Gue menang, lu duluan kan gitu. Gitu banget tuh. Iya Kak. Nah gua gak pernah tahu sebenarnya kenapa kayak gitu, karena posisi gue juga masih anak SMP dulu yang mau nanya gitu, kayak nggak peduli lah gue hidup nggak ada masalah gitu, ya udah sekolah gitu. Terus tahu kakek gue PKI, cuman di sekolah belajar kok beda gitu, dan gue nggak punya kedekatan yang gimana sama kakek gue. Nyokap gue aja ketemu dia pas sudah gede. Nah kedekatan gue sama kakek gue ya cuma gue kalau libur main ke rumahnya gitu, dia punya wartel dulu, gue jaga wartel, iseng-iseng gitu doang. Oke. Nggak yang deket gitu kan sama kakek gue. Tadi lu bilang katanya di sekolah beda pelajarannya. Emang sekolahnya sekolah khusus PKI? Beda pelajaran gimana? Tadi lu bilang katanya di sekolah beda pelajaran. Enggak, beda sama yang gua tanya ke kakek gua gitu di sekolah kan. Ya udah kan itu kita taunya ya bunuh-bunuh apa segala macam gitu, nggak punya agama gitu-gitu. Oh, kan. ngerti gua. Di sekolah lu guru-gurunya menjelaskan tentang emang di bukunya kan seperti itu ya, sejarah yang sama kita buku-buku yang gua pelajarin juga makanya ya kita taunya ya PKI bunuh-bunuh, kejam, keji, pemberontak apa segala macam. Tapi mungkin ini kita nggak boleh memaksakan kehendak. Kalau di kepala gue hampir detik ini masih begitu. Iya. Ya biar kita dua arah aja ngobrolannya. Kalau lu kan pro banget nih. Gue bukannya pro, gue katanya gitu kan. Gue juga nggak yang gue juga nggak ngulik sejarah apa segala macam. Tapi lu mau melahirkan PKI kembali di negeri ini? Amit-amit nggak tahu. Lah kalau amit-amit berarti bener PKI, berarti salah. Apaan? Lah kalau lu bilang amit-amit barusan. Ya nggak, maksudnya nggak mau. Tapi kakek gue juga pernah bilang ya, kita emang kayaknya emang jalannya udah harus kayak gini gitu. Kena fitnah. Bukan kena fitnah. Kalaupun kita nggak gimana PKI masih ada sekarang, belum tentu kamu bisa naik mobil bagus gitu, bisa naik motor bagus, karena PKI kan kesetaraan banget tuh gitu kan. Komunis kan merata semua, nggak ada tuh apa tuh ya luar gitulah intinya. Bingung juga gua. Gitu kakek gua juga bilang ya udah emang harus kayak gini, ya udah. Kalaupun dulu PKI aman-aman sampai sekarang juga enggak. Kita kan kayak Cina. Iya, belum tentu juga kamu bisa naik mobil yang bagus, naik motor apa gitu-gitu. Emang udah jalannya gini gitu. Ya berarti salah maksudnya. Buktinya kalau tadinya misalnya kakek lo bisa ngomong seperti itu kan berarti kan berarti jangan-jangan kalau kesetaraan itu semuanya salah dong. Berarti yang bener kayak sekarang gitu kali. Ya nggak tahu lah. Gue mah nggak tahu. Gue takut abis ini gue yang hilang. Gue juga bingung, makanya gue kakek gue PKI, cuman guanya tuh nggak belajar lebih dalam gitu, nggak mau, dan gue nggak peduli gitu jadinya. Mana ya? Emang nggak ada bakat di situ gitu. Pas lo dapat pelajaran di sekolah kan isinya kan PKI itu salah, PKI itu begini komunis apa segala macam. Nyampe rumah yang diingat sama kakek lo selain tadi penjelasan dari kakek lo itu adalah kita kan nggak kayak gitu. Nah boleh tahu nggak detailnya? Nggak kayak gitu tuh apa ya maksudnya? Dari sisi yang mana aja deh? Misalnya gue nanya nggak punya agama gitu. Masa sih gitu? Iya, kan kakek haji gitu, kakek pergi haji, nggak lama dia habis pergi haji. Gitu siapa lagi? Terus kayak yang bunuh-bunuh jenderal gitu, dia selalu bilang enggak lah gitu.
PKI mah nggak kayak gitu itu mah ya udah, itu mah sejarah gitu, emang salah gitu doang. Udah. Mau sebenarnya jelasin apa, cuman gua kayaknya lupa guanya gitu. Lupa apa ditutup ya? Kagak, emang gua ya sepotong aja gitu taunya kan. Ya SMP gitu kayak dijelasin apa gitu juga nggak tahu, bakal nggak, guanya nggak peduli gitulah. Jadi nggak mau cari tahu juga gitu. Tapi waktu pas G30 SPKI, Soeharto di mana? Nggak ada nggak sih waktu itu? Gua nggak tahu itu. Kan di filmnya kalau nggak salah ada deh, di depan rumah gitu, di teras adegan atau scene-nya kan. Gue lupa lagi. Gua juga. Nggak, kalau gua beneran bang, karena gua banyak kayak teman-teman apa kayak dulu tuh, ayolah kamu itulah harusnya kamu tuh berpolitik gitu katanya. Turunan kamu tuh darahnya politisi banget gitu-gitu, ayolah. Kagak ngerti gue, mau bakat gue kayaknya bukan di situ. Sekolah aja males. Kakek gue, nah kalau dari kakek gue tuh sepupu gue emang orangnya pada yang apa kuliah kerja gitu yang kalau gue kuliah aja males. Gitu. Tapi sempat ini nggak ada tantangan tersendiri, kayak misalnya dicap mau daftar kerja, mau ngelamar sesuatu, tapi ketahuan track recordnya bahwa lo adalah keturunan PKI, itu agak sulit nggak? Ada ceritanya nggak? Enggak, gua nggak ngalamin itu. Sepupunya nyokap gua lah itu, ya. Gimana ceritanya? Ya dia nggak bisa kayak adeknya kakek gua tuh ada namanya Sobron Aidit. Dia mau di Indonesia sampai meninggalnya, akhirnya dia di Belanda gitu, nggak bisa dia jadi warga negara sana, cuman minta dikuburnya di Belitung walaupun di Belanda. Jadi kalau ke Indonesia jadi kayak main doang, jadi kayak turis. Karena nggak dianggap di sini sebagai PKI. Enggak, karena dia nggak bisa dapetin WNI-nya gitu, dari mudanya udah warga negara sana gitu, punya anak di sana. Jadi lucu waktu itu ngumpul tuh, sempet kan zaman Facebook apa, kira kenal gitu, nyokap gua kenal lama, ada namanya Tante Iba tuh anaknya Dian Aidit langsung. Yang di Indonesia ada Ilham Aidit, Ilham sama Iba aja adik kakak. Ilhamnya di sini, adenya di Belanda. Ketemu semua jadi lucu anjir. Gue punya sepupu, ada yang bule gini. Aneh banget. Ngomong gak bisa gue aja. Iya. Ya udah gitu. Jadi yang dari Cina, dari itu pada main gitu. Ternyata keluarga kita banyak gitu tuh. Saking mencar-mencarnya itu. Karena nggak dapat tanah yang layak di sini, nggak boleh nempatin di Indonesia. Kan? Boleh ya, kalaupun di Indonesia dia nggak bisa mendapatkan haknya, nggak bisa sekolah, nggak bisa apa kan gitu. Tapi waktu itu pas meeting di pertemuan itu ada bendera Paluarit? Nggak ada. Mereka juga pada ya udah nggak ada yang ngomongin itu PKI dulu tuh, emang akhirnya seneng aja gitu saudara gitu. Tapi lo bawa palu? Kagak. Gue cuma investigasi doang. Salahnya gue di mana? Celurit lu asah? Enggak ada. Enggak ada yang bawa begituan? Di rumah juga enggak ada. Ya kan gue cuma memastikan. Iya. Tapi lu sekeluarga meyakini bendera yang sah, yang berdiri tegak, menancap lurus di negeri kita ini yang merah putih apa Paluarit? Merah putih lah. Itu kan bendera partai bang, Paluarit mah, bukan bendera negara. Kakek gue di rumahnya juga ya 17 merah putih. Paluarit kan bendera partai, kayak kan bendera sekarang ada bantengnya, ya bendera PDI, beda dong sama bendera merah putih. Kenapa lu nyebutnya cuma satu doang partainya? Tentang ya besok Kabah, P3, terus apa lagi lupa. Yang familiar itu. Tentang adik lu di situ. Oh iya, Viko di situ kan? Dia 03. Mendukung. Coki 02. Abdur 01. Rispo Luberjuldir. Apa sih itu? Nggak tahu dah nih gua. Rigan masa gue yang ngomong nggak enak. Orangnya nanti ternyata bukan gitu. Tadi lu bilang katanya kenapa lu pilih yang itu? Ini di belakang kamera nih, ini gue buka nih. Gue orangnya mau jujur gue mah. Gue nggak boleh tutupin, orangnya kan harus terbuka kalau gue. Ya kan katanya katanya Rigan tuh katanya pernah diundang ke situ katanya. Lu kemana Gen? Yang gue ke nomor itu. Kenapa emang? Iya gue pernah diundang. Kenapa emang lu pilih itu? Ya, karena orangnya baik gitu katanya kan. Iya. Udah itu doang tuh, kosong tuh, cuma baik aja ya. Enggak lah, ada ya itu juga. Gitulah pokoknya. Regen ke situ. Tapi kok pada nggak berani kelihatan?
Oh karena kalau pilih itu takutnya jobnya nggak ada lagi. Enggak sih, kayak ya, teman-teman yang posting dari hati apa dibayar ya? Dari hati sih. Nah, kalau dari hati sih bagus gitu. Cuman gua tetap apa ya? Tetap Ya, pokoknya- rahasia lah. Ya Tetap. kuncinya pokoknya lihat aja nanti gitu ya. Ya. Penghitungan suaranya. Jadi jangan keluar-keluar di luar karena mungkin dibayar maksud lo. Tapi yang penting nanti pada saat Ya, dibilik tapi suara kan gitu. mereka nggak mau dibilang buzzer, pendukung, mendukung. Iya, dia pendukung. Oh jadi Regen waktu itu sempat Tapi Piko sempat itu marah sama gua. Kenapa? Aja nih gara-gara gua ngedukung ini, gua ngambil ini. Sekarang gua kalau gua ngedukung 03 dikait-kaitin mulu po gara-gara lu nih PKI, gara-gara lu disomasi. Emang gua bahas stand up materi PKI, viewersnya lah berapa? 7 juta atau 9 juta. Lah yang disomasi siapa? Gua lagi stand up somasinya Om Deddy. Oh iya. Iya. Oh dikait-kaitin kalau dia Iya. dukung sana berarti sana adalah PKI. Iya, nah terus dia Oh. ketemu tante gua, anaknya Aidit. Dia lagi di Paris, Piko kan. Tuh langsung posting gini. Oh, gua Baca tahu. captionnya. Nih yang berisik PKI, gue bukan cucu PKI, kakek gue dituduh PKI, diasingin selama 15 tahun, terus karena tidak terbukti dan salah tangkap, negara minta maaf dan ngasih kompensasi. Ini baru Iba Ruri, anak DN Aidit. Kalau kakek gue itu Murad, adiknya DN. Gara-gara Logikanya kalau Rispo di GJLS, kan guanya belum tentu di GJLS. Tapi kalau diajak ke GJLS mau sih. Oh iya karena beda kan katanya kan siapa si Viko ini kan ke 03 kan elunya kan ke 01 itu kan. Enggak, gua enggak sorry, kemana-mana. itu obrolan di belakang kamera ya. Sorry. Aduh, tapi Iya bener lu sama Regen sama kan ya. aduh. Lah kan gua gak ngomong Regennya apa. Gua cuma bilang Regen sama lu sama. Kalau lu nyama kan 01. Enggak, gua semua bagus itu. Enggak tahu lah. Besok nih. Ini H-1. Enggak ini tayangnya enggak tahu kapan kita Ya, lu tayangnya. bela-belain. Nih, Bang, anyway, kita sekarang mau- tanggal 13 Februari udah gitu aja. Kita Iya. syuting tanggal 13 Februari. Iya, tanggal 13 Februari kan besok udah pemilu kan? Ya, pencoblosan. Iya. Udah kita presidennya H-1 pemilu kita masih kerja gini, Pak. Udah, siapapun presiden. Oh, iya. Kayak Ini sama. keren. Kita Gua suka masih nih. kerja. Nih, ini bagus ada pesan moral di luaran sana. Terserah ya, terlepas memang lu ada pilihannya terserah. Tapi Rispo tadi barusan ngasih kode yang gua tangkap secara hikmat sekali. Apa coba? Ini gua tafsir lu tambahin ya atau kritisi kalau memang omongan gua salah ya. Maksud Rispo tuh gini. Sekarang tanggal 13 Februari. Iya. Besok 14 Februari. Secara sah hukum demokrasi di negeri kita ini adalah ada yang keluar namanya pemilu. Iya. Pemilu udah diatur di undang-undang tanggal 14 Februari. Kita sekarang 13 Februari. Iya. H-1 menuju pencoblosan. Iya. Republik Indonesia menentukan pilihan. H-1 aja kita masih kerja. Iya. Lu mau teriak-teriak, ujung-ujungnya lu bakal dapet apa gitu kan. Iya. Kerja juga H plus berapapun ya tetap kerja kita udah. Ya. Jadi begitu. What? Gua kan perang-perang berisik banget ya nih kan. Ini udah noise banget di sosial media nih. Saling sikut, saling serang apa segala macam. Begitu H+1 Ya udah kerja lagi. Mas ya ngantor-ngantor. Orang kan minggu tenang ya. Tetap kita mau kasak kusuk. Liburnya cuma besok sehari. Kalau yang kerja kan. Iya bener. Iya bener. Tapi berarti ini jangan contoh tapi ya, ini cuma pemikiran gue aja ya. Tapi berarti lebih enak dibayar dong. Lebih enak dibayar maksudnya. Yang dibayar. Kan tetap kerja juga. Kan ada yang jadi buzzer. Oh buzzer Ya gitu. kan dibayar. Ya mendingan itu, gue besok tetap kerja, tapi kan udah dapat duit. Iya. Terlepas dari itu adalah sogok menyogok itu haram ya di muslim Iya. ya. Yang nyogok haram, yang menerima sogokan haram. Itu Ah. guru-guru saya udah ngasih tahu tuh ustadz-ustadz kita tuh. Ya, tapi kalau buzzer ya jasa sih itu makanya. Kok jasa? Misalnya buzzer Pilpres, dia promosiin Pilpres gitu ya. Oh, jasanya. Capres cawapresnya adalah produk lah. Oh nggak tahu emang ya. Ya kalau kita anggap begitu boleh dong.
deal ada yang lagi berkompetisi kita Oh jadi dukung satu. endorse. Ya kayak Oh. endorse mah kayaknya. Gue nggak ya tahu apa-apa kalau lah. terlepas dari ke Islamnya gimana gue nggak tahu. Iya, Itu Ustadz gitu. yang lebih tahu. Kalau dari gua gitu yang nggak ada ilmunya sih gak apa-apa. Tapi kalau lo dari hati, misalnya tapi dia nggak punya duit, Ya, besok kan kerja lagi tuh. iya gua kalaupun gak dibayar, misalnya gua posting nih, gua dukung ini, gua dukung itu. Dukung itu ya karena gua yakin, karena gua tahu misalnya dia seperti apa gitulah. Kayaknya ini bagus nih. Cuman kalau untuk gua posting, tanggung jawab gua walaupun sedikit, gua kan punya followers gitu. Takutnya dari statement gua ada orang yang terpengaruh apa gimana, terus kita nggak sekenal itu juga sama beliau yang kita dukung gitu. Ntar dia bagaimana gitu. Wah, ini gara-gara lu nih ngomong gitu gitu. Ya udah, jadi ya tetap luber jurdil aja lah. Wih. Abis itu artinya luber jurdil. Jurdil itu kan jujur dan adil. Lubernya apa ya? Lu bersih dah gitu ya. Lu bersih. Lu bersih dah. Gimana sih itu? Mudah-mudahan lu bersih. Iya. Bersih dah. Tapi kalau kita ngomongin bersih nih, gue nggak tahu deh. Waktu zaman-zamannya lu di sebuah kelompok itu gimana? Otak lu sebersih kecuci itu gitu? Kan cuci kan bersih. Kelompok. Yang namanya cuci kan bersih. Nah, kok bisa-bisanya lu memilih NII? Kagak itu. Gue mau tahu aja. Gimana sih? Maksudnya otak lu lagi bersih-bersih banget apa gimana? Sampai memutuskan bahwa ini keren banget nih. Kagak, itu kan Gimana sih SMA, baru-baru lulus SMA itu, Bang. Kisahnya gimana sih? Awal-awal kuliah itu gua mah bukan gara-gara otak gua bersih, gara-gara mendeketin cewek. Apa hubungannya? Gua lagi deket nih sama cewek kan, set diajak ke kafe gua. Ayo kafe dah. Ngopi-ngopi kan, set datang temennya satu, ngobrol, set. Tahu-tahu coba buka ayat ini. Dia bener. Ayat ini, ini orang hafal Al-Quran nih kata gue nih. Ayat-ayat, pokoknya ayat-ayat yang ketika dibuka, gue lupa ayat berapa aja, pokoknya tuh wah bener, pokoknya kita dalam goa lah apalah gitu-gitu intinya itu. Akhirnya gue, wah anjir nih gimana, ini temen aku karena gue suka sama nih cewek ya. Jadi ya udahlah, udah gue ikutin terus akhirnya di baiat ya namanya ya. Sampai akhirnya gitu, baiat tuh gua kemana-mana harus pakai celana bahan dulu. Karena? Celana bahan. Iya enggak, mereka gitu pakainya celana bahan sama kemeja rapi sama handphone Asia ngoceh. Asia ngoceh apaan sih? Ada, Bang. Asia tahu gue. Ada Asia ngoceh, itu HP-nya sama semua. Jadi kalau komunikasi teleponnya gratis itu. Ya. Asia Hidayah? Iya, itu kan setelah kesini tuh baru ada Asia Hidayah apa tuh. Dulu Asia punya Bakri kan ya? Iya. Iya. Dipakai tuh karena telepon sama Asia tuh gratis dulu. Buat gitu, doktrin? Enggak, buat misalnya janjian apa gitu. Gue dulu akhirnya masuk NII gue tuh. Wah anjir, ribet banget. Jadi kayak ada distrik-distrik gitu, Bang. Itu distrik desa ini. Nah gua itu di NII anaknya nih cewek gitu, karena dia yang bawa gua gitu, juga jadi anaknya dia gitu. Anaknya dia apa sih, nggak ngerti gue. Coba gini. Nih gua kan ini buat edukasi aja gini. Iya. Di kafe kan salah satu ya. Iya. Di kafe ayatnya yang keluarin apa? Ya gua lupa lah itu. Ini, pokoknya gua janjian sama nih cewek kan di kafe. Iya. Nah ternyata nih cewek udah di NII duluan. Iya, jadi gitu, dia mau ngejebak lo. Datang iya kayak mau bukan ngejebak kayak apa sih? Ngejebak kayak mempengaruhi doktrin. Iya gitulah kayak. Tapi udah ngerancang kan berarti kan? Iya, dia sama temennya sama atasannya dia datang gitu. Tiba-tiba udah di setting. Datang nih acting. Apa? Acting kan datangnya kan? Enggak, dia emang mau ada temennya mau datang gitu, ketemu. Itu udah dirancang nggak sebelumnya? Ya nggak tahu itu. Oke. Ada temen aku sama-sama di model, dulu dia model gitu. Oh, yang temennya itu cewek? Cowok. Oh, oke, datang. Datang udah tuh. Apa kabar? Padahal udah janjian, sebelumnya udah di setting. Enggak, dia emang udah janjian mau ketemuan lah gitu. Ya udah gitu. Nah, ya gua juga gitu, terus ngobrol gini, sibuk apa, terus pokoknya sampai akhirnya masuk gitu. Buka Quran. Iya. Apa contohnya? Boleh gue tebak nggak? Ini gue juga sambil belajar karena gue nggak pernah dari situ. Kayak misalnya yang negara ini berhukum dengan hukum buatan
hukum Allah, bukan Ya. buatan manusia itu. Ya benar itu sama pokoknya di neraka tuh selamanya gitu ada ayat. Terus di definisiin di neraka itu kita selamanya, nggak ada tuh katanya tuh yang apa harus masuk neraka sebentar terus udah bersih baru masuk surga gitu-gitu, ada ayatnya pokoknya gitu. Pokoknya ini ngasih tahu syubhat aneh-aneh tuh masuk di situ. Ini Ya urusannya hukum orang kita tuh ya hukum Al-Quran itu, bukan hukum yang dibuat oleh manusia gitu kayak gitu. Mirip-mirip kayak ISIS ya. Iya itu. Iya, akhirnya masuk tuh kan, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah dia adalah togut, Iya. dia adalah kafir. Iya. Ini gini nih akibat belajar Qurannya nggak nyampe lebihin kerongkongan setengah-setengah begitu tuh. Iya. Terus apa pas udah masuk gitu ke kita tuh ini nanti suatu saat bakal futu apa menang gitulah gitu karena kita tuh di dalam goa gitu. Orang tuh kalau di dalam goa orang nggak bisa ngeliat kita tapi bisa ngeliat orang. Kita tetap bisa lihat orang-orang yang di Indonesia nih yang salah-salah ini tapi dia nggak bisa ngeliat kita gitu-gitu. Oh, ngilang ceritanya. Iya karena kita Wih. di dalam goa tuh ada di Al-Kahfi apa parah. Iya, Repot. sebenarnya ayatnya kan nggak salah. Allah kan nggak mungkin salah ya. Iya. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah dia adalah togut, dia adalah kafir. Tapi mengkafirin sesuatu, tapi menghukumi sesuatu tuh dengan gandengan ayat itu tuh banyak banget turunannya, Po. Iya. Yang gue belajarin dengan guru-guru gue ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba kayak wah UUD 45 nih, wah Jokowi kafir Jokowi, nggak bisa begitu. Iya kan? Ya pokoknya itu ranahnya Ustadz deh. Itu banyak gandengan tentang berhukum dengan hukum Allah itu tuh turun. Betul, memang itu kita benarkan gitu hukum Allah itu tuh betul. Wah Masya Allah gitu kan. Tapi dengan sistem pemerintahan sekarang itu nggak bisa tiba-tiba langsung kafir gitu. Itu banyak penjelasan dari guru-guru kita lah. Iya. Ustadz Firanda, Andi Rija itu banyak ngejelasin tentang masalah akidah gitu. Kena deh tuh. Set hari itu juga closing. Kagak, gua saking emang tujuan gua sama cewek ya. Jadi sebenarnya itu ayat nggak masuk sama gua. Iya, cuman jadi gua ngikut dah, ngikut. Kenal lu sama gua sebenarnya. Bukan gua yang kenal sama lu. Oh gitu ya, dibalik ya. Iya, ternyata itu. Nah, terus Lu ditutup matanya nggak? Wah, Trian X Viera tuh kayak gitu. ditutup matanya ketika kita harus ke suatu tempat tuh. Kayak waktu mau dibayar terus kayak sebulan sekali tuh ada kayak pelatihan gitu, pengajiannya gitu. Udah ditutup tuh. Di daerah Bintaro dulu gua ingat. Nggak tuh tahu. Iya. Katanya ditutup. Nah gua bener dasar bandel ya gua. Gua bahkan nggak. Terus Udah gua terus kayak di Bintaro nih gitu. Colo lu masuk ngintip. gua. Oh jadi suruh Iya. tutup ya. Itu di mana, di mobil? Di mobil, naik mobil sewaan gitulah. Isinya ada cewek itu. Iya, nah jadi itu kan kayak distrik-distrik gitu, kayak ada desa, kecamatan apa gitu. Nah, nanti kita nih ketemu pimpinan di kecamatan gitu. Udah kampung-kampung. Ya, yang di pusatnya tuh di Indramayu gitu. Oh pesantren Zaitun. Ya, katanya itu. Nah, itu jadi itu kita lagi mau ngebangun itu bareng-bareng lah intinya gitu. Oh tapi resmi nggak di bawah negara? Gak tahu gua ngikut aja kan gua. Set. Terus cuman gua main sini makin penasaran gua. Kok penasaran sih? Maksudnya? Penasaran, mau sampai mana nih? Gua ikutin aja terus dah. Nah, lagi-lagi gua sama cewek itu nggak boleh pacaran karena posisinya dia yang ngebawa gua, kayak ibaratnya dia yang melahirkan gua di dalam NII itu gitu. Gua di bawah dia itu nyokap gua gitu jadinya di NII. Cewek ini jadi Lu lagi dongeng ya? Bagaimana sih? iya benar gitu. Ini nih. hukum apa Iya, sih? Hukum keagamaan apa ini? Nah, Kenalan orang tiba-tiba dia ibu lu tuh gimana sih? Enggak, di NII bukan di NII kan ini misalnya negara Islam Indonesia nih. Nah, gua yang bawa kan itu si cewek itu kan. Nah, gitu. Jadi kayak ibaratnya downline lah kalau di MLM ya. kali ah. Nah, cuman karena dia yang bawa gitu, dia juga jadi kayak ibaratnya kita yang baru dilahirkan sama dia gitu untuk masuk di situ gitu-gitu. Jadi awal-awal gitu kan karena masih sedikit gitu kali, nggak tahu dah gimana. Jadi kayak cewek gitu. itu jadi hitungannya kalau ke atasnya kalau upline-nya berarti Ya. dia anaknya Panji Gumilang. Nah, nggak tahu gitu kalau atas-atasnya. Pokoknya nah si dia tuh anaknya yang ngejelasin ke gua. Nah, itu ada lagi gitu. Terus ada distrik-distrik tuh kayak ibaratnya ada kepala desanya juga gitu-gitu, ada lurahnya, ada camatnya gitu, udah terstruktur.
terstruktur gitu. Di Bintaro itu. Enggak, di organisasinya mereka gitu. Nanti misalnya kalau ke tempat mana nanti misalnya sebulan sekali ada ketemu apa ya ibaratnya camat lah gitu. Yang atas tuh itu lebih rame tuh orang-orangnya. Tutup matanya sampai ruangan baru dibuka, isinya kita udah di lagi belajar gitulah. Oh, papan tulis. Iya. Tapi NII itu adalah negara Islam Indonesia, confirm ya? Iya. Oke, dan itu adalah NII ada di dalam Pondok Pesantren Az-Zaitun. Dulu yang mereka bilang sih seperti itu. Oke, dan berarti NII itu adalah bentukannya Panji Gumilang. Nah, gak tahu gua. Pokoknya gua negara kita tuh dulu tuh zaman gua baru 2008 2009 itu kan gersang banget itu. Kita lagi bangun sesuatu ini dari tanah yang gersang, tapi kita akan coba hijaukan segala macam gitu. Nanti di situ akan berdiri pesantren gitu. Pesantren dengan sistem one pipe education system. Jadi pendidikan dalam satu pipa dari SD sampai lulus kuliah, nanti orang bisa sekolah di situ gitu. Wah, kata gua mana peduli dalam hati gua ya. Gua mah tetap nikah jadi sama dia. Kagak. Dan ceweknya mana? Gua udah males gua juga. Udah. Cuma jadi makelar. Iya. Biar lu masuk ke dalam. Iya. Nah si kaderisasi itu. Cewek itu juga kayaknya sekarang udah nggak NII gitu, udah biasa. Ada beberapa yang gua kenal juga. Terus gua nanya sih ini mana sih tuh? Oh, kayak udah pada mencar akhirnya gitu. Jadi udah, berarti gagal dong. Iya jadi kayak udah biasa aja gitu. Dia juga tahu kali ya, lah ngapain gue ya gitu. Lama-lama gitu kan. Lama-lama. Gitu nah, ya. Tapi ada satu yang kayak yang tenaga pendidiknya pengajar gitu kan emang kagak pernah ketemu lagi, nggak tahu di mana itu orang-orang itu. Bener kayak dia di dalam goa gitu kayaknya. Begitu kita udah di luar udah nggak bisa kita ngeliat orang-orang di dalam gitu. Keren, ngilang dong dia. Nggak tahu di mana gitu kali ya. Bingung dah. Ya, tapi kan sekarang lu udah nggak di situ. Tapi nggak boleh dulu itu katanya, misalnya itu diceritain gini jatuhnya pengkhianat gitu, yang bakal dicari lebih dulu suatu saat NII. Ya udah, tangkap aja Pak. Lah kan saya nggak tahu, tangkap aja Pak. Kita juga. Saya kok disuruh ditanya ini Pak. Lah nggak udah Pak, tangkap aja. Pengkhianat nih Pak. Pengkhianat. Udahlah ya. Pak Panji. Aduh. Tapi ternyata lu bukan pengkhianat. Emang lu pengen membongkar kebusukan di sana. Enggak ada kebusukan gitu. Cuman ada yang gua males itu awal-awalnya kayak bukan iuran apa ya. Pokoknya kita harus cari uang gitu dah. Ada di NI itu tiba-tiba butuh pokoknya buat apa, intinya kita ngebangun di sana lah. Ya. Ini yang lagi kita perjuangkan gitu. Nah, nyari duitnya tuh kayak bareng-bareng gitu. Patungan. Udah berbulan-bulan gitu kan. Setelah berbulan-bulan nah baru tuh gua kayaknya nih udah masuk nih, baru dimintain duit apa segala macam. Padahal gue gak masuk-masuk amat. Terus ya gimana ya caranya? Ayo kita bikin skenarionya, ayo bareng-bareng gitu. Gue pernah sampai disuruh pura-pura ngerusakin kamera. Ntar yang temennya satu ini kameranya rusak gitu, ntar minta ke orang tua gitu. Wah enggak nih, Islam apaan iya, begitu. Makanya. Bobo Islamnya nih, negara Islam Indonesia, pura-pura skenario bohongin orang tua. Iya. Sementara di fikih tentang kita berbakti pada orang tua tuh nggak boleh berbohong. Tapi selalu punya penjelasan mereka itu. Apa maslahat gitu. Iya gitu-gitu dah. Aduh. Gua dari situ udah males, terus gua nggak pernah gua angkat tuh telepon apa harus ada kegiatan apa, nggak pernah ikut. Tahu-tahu nggak dicuekin gitu, hilang merekanya juga nggak tahu pada di mana. Udah karena ditutup matanya, lu nggak bisa nyari tahu tuh orangnya ada di mana ya. Iya. Oh rapih juga dia rapi di goa tuh berarti bener tuh. Gitu. So, kalau ketemu sama teman-teman yang dulu seru kali ya. Tapi ada hubungannya teman-teman dulu tuh PKI juga? Nggak ada. Ini sama PKI ada hubungannya nggak? Nggak ada kayaknya. Kalau tahu gua PKI juga dari awal diusir. Wah, mau di CR nih gue nih, mau dikalungin CR nih gue nih. Iya. Tapi sekarang udah Rispo udah luar biasa lah. Ya maksudnya udah nggak disangkut pautin PKI gitu kan. Iya. Nah, terus juga NII juga udah enggak. Sekarang juga dia dapat istri yang soleha, masya Allah. Kalau gitu. PKI sih aman banget. Bahkan kan Panglima terakhir
turunan PKI boleh masuk tentara apa segala, bikin statement kayak gitu kan. Oh berarti memang lu mengakui bahwa lu adalah PKI kan? Ya mau nggak mau gitu karena kakek gua tertuduh PKI kan, ya udah emang cucunya gitu. Oh iya. Dan ternyata nggak yang gimana juga gitu. Boleh lah. Iya. Maksud lu berarti di pemerintahan sekarang membolehkan PKI? Bukan PKI sih sebenarnya, kan dia orang Indonesia, cuma ya turunannya aja kakeknya masukin dulu PKI, kan dianya juga belum tentu. Belum tentu. Iya. Meskipun PKI-nya salah katanya. Iya. Oh. Itulah. Tahu lah. Tapi sekarang udah bagus deh, udah bagus karirnya, udah nggak disangkut pautin sama itu, sampai akhirnya punya GJLS. Jadi di ujung obrolan kita nih, GJLS mau lu bawa kemana po? GJLS itu media kan, bisnis kan? Iya perusahaan. Gua belajar bang bikin perusahaan, kita nggak ada yang ngerti apa-apa sebenarnya. Tapi setelah berjalan jadi ya mulai tahu lah kayak jalanin perusahaan tuh begini. Apa gitu. jadi gimana? Uangnya masuk dari mana? Brand? Ada dari brand, ada dari off air sih. Paling kalau GJLS masih banyak off air kan. Off air ngapain? MC? Ya podcast, live podcast. GJLS live podcast, terus off air kita ada GJLS bernyanyi juga, mimpin karaoke gitu. Gitu-gitu. Nah. Terus itu perusahaan isinya lu, Regen, Hifzi. Itu pemilik perusahaannya. Apa BOD-nya? Udah ngerti dia. Udah ngerti. Apa tuh BOD kalau boleh tahu? B-nya Regen. Apaan sih? Apa? Secara legalitas tuh BOD tuh apa tuh? Secara struktur organisasi. Board of Director. Gua CEO bang. Oh CEO-nya. CEO. Pak Dirut siapa Dirut? CEO. Karena harus ada CEO, direktur mau komisaris. Gambreng kan lu apa? Gambreng bukan skill setnya nih kira-kira kapal ini sampai bisa bawa ya. Gambreng, lu putih sendiri. Gua CEO. Ya putih sendiri pas gambreng kan. Gambreng kan ngobrol, bukan gini. Oh. Lu aja. Gua komisaris aja pikir. Kayaknya gua komisaris udah lebih nyantai kayaknya. Oh iya, karena pengawas. Ya gua direktur. Terus nih dirut enggak ada yang mau nih. Ya repot, harus tanda tangan apa segala macam ini. Udah lu aja po gitu. Gua nih enggak ngerti apa-apa. Udah enggak apa-apa, buat administrasi doang, nanti kita bantu semua. Masya gitu. Allah. Ya udah. Daftar gua dirut, saham gua lebih banyak dikit lagi. Kan bertiga itu. Iya. Berarti lu 90, di sana 55. Tadi lu bilang banyak. Beda, lebih banyak dikit. Oh, berarti berapa? Lu berapa? Di 3 4 doang. Oh, 3 4. Karena kan harus ada tuh kan kita notaris kan bikin perusahaan segala macam. Itu berapa pertama penanaman modalnya? Dulu itu masih bikin PT harus deposit 50 juta apa ya? Harus dana harus punya. Oh, yang buat awal ya. Awalnya. Akhirnya lu dapat 34% dari 50 juta itu. Ya lembar sama itu nanti akan di-convert ke sana kan terhitungnya kan. Ya gitu dah. Nah. Oh, Masya Allah. Nah, udah bikin jalan. Nah, sampai sekarang punya kantor, punya karyawan. Nah, terus pas udah jalan gini kita kantor ini nggak ada modal tau. Setelah kita bikin kantor ini nggak ada modal yang kita keluarkan gitu. Uangnya hasil dari GJLS-nya itu sendiri doang juga. Jadi iya bagus dong. Iya, cash flow-nya positif tuh, muter tuh di situ tuh. Iya, profit kan? Bang, profit. Investornya Pak Haji itu. Nggak ada. Makanya kita sendiri sempat ada beberapa ditawarin gitu. Invest satu kita nggak ngerti apa-apa gitu. Tiba-tiba ditawarin. Kayaknya coba sendiri dulu dah gitu. Jalan. Tapi emang belum bener kayaknya. Nah, maksudnya? Iya, kalau secara perusahaan itu perusahaan ini belum bisa jalan sendiri gitu bang, masih harus ngandelin kita gitu. Oh, ya memang jangan buru-buru tinggal. Iya, maksudnya kayak gue tuh misalnya pengen nih GJLS nih. Sekarang sumber pendapatannya kan masih dari kita nih, offer kita, terus YouTube kita apa. Kalau YouTube itu punya IP lain gitu kan lumayan, misalnya brandnya masuk situ kan kita jadi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Secara perusahaan tuh kayaknya harusnya gitu, kitanya ini masih harus sibuk-sibuk gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Pelan-pelan sabar ya. Pelan-pelan. Masya Allah. Berarti offer terdekat di mana, Bu? Offer terdekat
Mana ya? Wih, padet banget kayaknya nih jadwalnya. Besok kosong. Nah, oke. Berarti lusa nih ada nih. Kosong. Oh, berarti 3 hari lagi kan Masih kosong. minggu depan lah, berarti kan lagi masa pemilu juga. Sampai Maret masih. Ya, lu ngapain sih? Lu ngapain bangun perusahaan lo? Gak ada isinya lu kerjaan lu. Bayar karyawan gimana? Tapi itu masalah gimana Bang? Solusinya gimana Bang? Lah, malah gue yang jadi ditanya. Solusinya enggak nih sharing aja nih. Gua GJLS tuh punya gua bertiga, gua Regen Hibzi. Secara as a group kita adalah GJLS. Kita di satu perusahaan yang sama. Secara pribadi Rispo beda manajemen, Regen manajemennya beda, Hibzi manajemennya beda secara perorangan gitu. Nah, jadi perusahaan ini kan sumber penghasilan masih dari kita gitu. Sementara kitanya kadang sibuk Bang. Regennya sibuk, itunya sibuk. Nah kadang GJLS jadi waktu-waktu sisa gitulah gitu. Gitulah. Nah harusnya. Cuman kita mau total di GJLS gitu kan, kita yang di sini nih secara penghasilan ya lebih ya sendiri-sendiri nih gitu. Kalau GJLS kita nggak dapat duit Bang. Duit off air masuk kantor apa tuh? Karena kita mikirin kantor ini berjalan gitu. Kita sistemnya juga gaji doang gitu di. Lah lu ngapain bikin perusahaan, bikin komunitas aja? Lah ngapain bikin perusahaan? Nah, terus gua iya nih gimana nih waktu gitu. Kata Ibzi sama Regen, kita yang penting bermanfaat. Masya Allah. Berarti gak perlu profit ya? Iya katanya yang penting. Nah emang GJLS nih, ini ada kerjaan nih satu. Wah alhamdulillah nih bisa gajian nih anak-anak gitu. Kitanya kadang kitanya yang jadi talent juga di sini. Kalau di luar nih kita dapatnya nggak segini. Ya kan ini buat anak-anak. Gitu. Jadi, nah itu awal-awal gitu. Tapi sekarang mulai rapi nih. Mulai punya apa misalnya seminggu sekali. Karena kita kan kontrak sama Spotify itu kan masih 3 tahun kan. Harus luangin waktu buat podcast, buat konten segala macam. Apa Spotify dibayar per bulan? Dibayar. Berapa tuh kalau boleh tahu? Disensor aja kalau memang. Dolar. Iya, maksudnya kan dolar kan lu pakai di sini kan juga rupiah juga, Po. Hah? Ya MM-an lah Bang kalau Spotify itu. Salah satu yang bikin jalan. Oh ya. Perusahaan gua juga Spotify juga. Setahun. Gitu. Iya. Per bulannya berapa itu? Bagi 12 aja lah ya. Iya gitu. Nah karena kalau Spotify tuh jadi beda tiap bulannya masuknya karena misalnya sekian dolar nih. Bulan ini dolarnya dirupiahin segini, bulan depan kadang bisa lebih gede, bisa lebih kecil gitu. Karena kok dia kan ada lebihnya gitu dah. Bingung dah. Kalau pengen ngobrol lebih lanjut mengenai GJLS ya, mau undang mah di event-event apa segala macam mau bikin, bisa kontaknya kemana tuh ya? Nah ini dia nih. Ada Instagramnya GJLS, ada. Yoi, GJLS Entertainment. GJLS Entertainment. Boy, berarti lu sekarang lagi mengutamakan. Tuh CEO tuh. Oh iya. CEO GJLS. CEO GJLS Entertainment. CEO. Nih Kui Entertainment lewat nih bentar lagi nih. Iya. Wih di GJLS Entertainment CEO nih. Sekarang anak sosmed juga mulai bener nih, mulai rajin ngupload reelsnya nih gitu. Kita ada anak sosmed. Berarti lu lebih mengutamakan ini ya, lebih mengutamakan GJLS dibanding tema Indonesia kan? Lu lebih pilih ini kan? Tema Indonesia gua kan sebagai talent. Kalau GJLS ya kita sebagai pemilik lah gitu. Tapi uangnya gedean mana? Apa? Uangnya gedean di? Masih dari kita masih dari tema sih. Cuman kan nggak bisa disamain Bang. Mental entrepreneur sama entertainment tuh nggak bisa sama gitu. Padahal sama-sama enter tuh ya. Iya, gue kan kalau di tema gue sebagai talent gitu. Di sini di GJLS gue sebagai pengusaha gitu. Jadinya mentalnya tuh sangat jauh beda. Talent ngomong-ngomong udah taunya dapat duit gitu. Kalau di sini kan gue off air, gue live podcast apa gue kalau langsung gue ambil duitnya nih kantor kagak jalan gitu. Jadi emang mentalnya beda Bang gitu. Sukses Bu. Amin. Mudah-mudahan nanti jadwalnya kosong selama Bapak 3 tahun ke depan ya? Enggak, jangan 3 tahun ke depan. Nunggu pilpres lagi baru kerja. Ya lancar terus. Amin. Mantap nih, nanti kalau misalnya lu ada update kabar-kabarin gue lah. Apa yang bisa kita kolaborasikan misalnya sama-sama media kan kita harus kolaborasi, nggak boleh saling sikut. Iya kan?
Ya siapapun Apalagi- presiden yang jadi kan kita tetap taati, ikuti aturannya, kita tetap Benar. cari kerja juga kok. Ya. Makan juga kita cari. Tapi GJLS ini bang, kitanya bertiga itu karena mungkin capek di luaran, begitu di GJLS kerja yang urusan GJLS happy gitu. Jadi kayak ngerasa healing gitu, karena kita nggak ada aturan apa, kita mau bikin yang kita mau gitu, Iya. kita kerjain. Makanya kita tuh kayak healing gitu kalau di GJLS. Makanya sekarang akhirnya GJLS visinya adalah tempat healing untuk semua orang gitu, termasuk kitanya sendiri gitu. Konten-kontennya menghibur orang, jadi bisa healing. Widih. Ketemu di panggung terhibur, bisa healing gitu. Jadi GJLS adalah tempat healing untuk seluruh orang. Wih keren. Ajak dong PKI sama NI. Jangan, Bang, ini. Biar clear Udah kepalanya. nggak ada teman-temannya ini, nggak tahu. Tapi ini tahu gak kalau lu sekarang ngomong gini gimana nih? Para nonton. Dia masih pakai siang ngoceh sih. Siang ngoceh masih dipakai tuh. Ada lu masa nggak tahu sih? Gak tahu gue kayak siang ngoceh. Iya. Oh, berarti dia udah ngamen sosmed nih. Udah nggak ada sianya malah. Jadi udah bukan saingannya XL kan, nggak apa-apa disebut. Udah nggak ada. Tadi masa Providernya mikir. udah Oh iya, nggak gua ada. mikir lagi. Tolong tanya nama klien ya. Dari Lu- tadi ini ngomong Asia mulu nih. Ya, lu Excel main terdepan sengaja bro. gue gituin karena lu setiap ngomong Asia ada pikiran. Iya bener. Oh, udah mati bang itu. Telekomunikasinya udah nggak ada. Kita kasih solusi.